Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wazan Maulana dari Prodi Pendidikan IPA NIM 1906411000015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan penanganan limbah kakao Pabrik Coklat Cendrawasih Surabaya dengan metode dekomposisi dan fitoremediasi. Kita masuk pada bagian latar belakang Pabrik Coklat Cendrawasih. Pabrik Coklat Cendrawasih merupakan salah satu industri skala besar di Surabaya untuk pengolahan kakao. Lokasi pabrik berada di Jalan Kalisari 1, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Pabrik Coklat Cendrawasih memproduksi dan mengolah kakao menjadi aneka makanan coklat dengan merek Parrot. Dalam proses produksinya, tentunya akan menyisakan limbah yang tidak terpakai, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Berikut merupakan gambar lokasi di mana Pabrik Coklat Cendrawasih. Selanjutnya, limbah yang dihasilkan berupa limbah cair, yaitu pulp, dan limbah padat berupa kulit buah kakao. Teknik penanganan limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan apabila tidak diolah dan langsung dibuang begitu saja. Maka cara atau penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran akibat dari limbah cair maupun limbah padat dari sisa produksi kakao dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak perlu memakan biaya yang cukup besar. Cara yang pertama yaitu fitoremediasi. Dapat diterapkan untuk pengolahan limbah cair berupa pulp dari sisa produksi kakao sebelum dibuang ke tempat irigasi atau badan air. Teknik yang kedua yaitu dekomposisi, yang dapat diterapkan pada limbah padat berupa kulit kakao. Tujuan perencanaan yang pertama yaitu mengetahui susunan rencana pengolahan limbah cair dari sisa produksi kakao. Yang kedua, mengetahui susunan rencana pengolahan limbah padat dari sisa produksi kakao. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui keefektifan teknik pengolahan limbah yang digunakan terhadap lingkungan sekitar. Masuk ke dasar teori. Kegiatan industri dan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup berupa kerusakan lingkungan dan pencemaran. Efek negatif terjadi apabila seseorang melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak kepada orang lain, baik berupa manfaat maupun biaya eksternal yang tidak memerlukan kewajiban untuk menerima dan membayarnya. Saat ini, dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah berada pada kondisi yang merugikan dan mengganggu kehidupan manusia, seperti kekeringan, hujan asam, perubahan iklim, dan pemanasan global. Dikutip dari Astuti 2014. Limbah kulit buah kakao merupakan bagian dari produksi hasil pertanian yang pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian, karena dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan masalah bagi manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah industri kulit buah kakao sering menjadi tempat bersarang atau berkembang biaknya hama dan penyakit terutama jamur Phytophthora. Terjadinya pencemaran atau polusi udara berupa gas metan CH4, CO2, dan N2O yang dihasilkan dari tumpukan limbah kulit kakao. Dikutip dari Sriwati 2013. Fitoremediasi adalah pendekatan alami yang terdiri dari pemanfaatan tanaman untuk memulihkan kontaminasi dari kompartemen lingkungan yang berbeda. Teknologi ini menggunakan tanaman tunggal atau tanaman campuran untuk mengekstraksi atau mendegradasi kontaminan dari kompartemen lingkungan yang terkontaminasi. Waktu yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi fitoremediasi sangat terkait dengan spesies tanaman yang terlibat. Dikutip dari Gabriel Pix 4. Dekomposisi merupakan proses pengomposan rekayasa dalam menghasilkan pupuk organik. Pengomposan merupakan proses perombakan, dekomposisi, dan stabilisasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkendali. Pada proses pengomposan, terjadi berbagai perubahan, yaitu karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, lemak,
dan lilin menjadi CO2 dan air. Protein menjadi amonia, CO2 dan air. Proses pengomposan dapat berlangsung secara aerobik dan anaerobik. Pada proses aerobik akan dihasilkan CO2, air, dan panas. Sedang pada proses anaerobik dihasilkan metana, CO2, dan senyawa antara misalnya asam organik. Dikutip dari Veronica 2019. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan limbah padat, yaitu berupa kulit buah kakao. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama terdapat kotak wadah ukuran 2 meter x 2 meter, cangkul, pisau, ember, kantong plastik, limbah kulit kakao, air, fungisida, aktivator E4 atau promi. Prosedur. Langkah yang pertama yaitu menjemur limbah kulit kakao. Kedua, mencacah kulit kakao yang sudah dijemur. Yang ketiga, menyiapkan aktivator E4 atau promi, lalu melarutkan 125 ml aktivator dengan 10 liter air. Langkah yang keempat, memasang kotak wadah pengomposan. Langkah yang kelima, memasukkan bahan ke dalam cetakan selapis demi selapis sehingga tinggi lapisan 20 cm. Langkah yang keenam, menyiram tiap lapisan dengan larutan aktivator dan air sebanyak 250 ml. Langkah yang ketujuh, menginjak bahan agar memadat sambil terus disisirkan dengan aktivator pengomposan. Langkah yang kedelapan, setelah kotak penuh, buka kotak dan tutup tumpukan, usahakan jangan ada celah atau tempat udara yang masuk. Langkah yang terakhir yaitu menunggu sehingga masa pengomposan terjadi 1,5-2 bulan agar bisa menjadi pupuk kompos seperti gambar yang ada di samping sini. Selanjutnya pengolahan limbah cair, yaitu berupa limbah pulp. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, wadah kotak 40 cm x 15 cm x 25 cm 1 buah, wadah 2 buah, reaktor absorpsi 1 set, limbah cair kakao atau pulp secukupnya, dan tanaman eceng gondok secukupnya. Kita masuk ke prosedurnya. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengalirkan limbah pulp ke dalam ruangan karbon aktif pada reaktor absorpsi. Langkah yang ketiga, menampung limbah sebanyak 500 ml kepada wadah. Yang keempat, memindahkan tanaman eceng gondok ke dalam reaktor absorpsi untuk melakukan metode fitoremediasi. Yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu mengalirkan air bersih ke badan air atau irigasi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.